Ada cerita seperti ini. Saya bilang begini, orang tua di Kelibingan sana, dia pulang dari Bula lalu dia cerita dia punya cucu-cucu, dia bilang begini, Baba, beta di Bula itu ketemu Ustadz, dia kasih ceramah, Masya Allah, Ustadz itu pintar, firman hadis luar kepala. Ini bagus kalau jadi ketumpung pemimpin. Satu lagi dia bilang begini, Baba, ini turunan baik-baik, ini turunan pemimpin, pasti pimpin ketorang itu bagus. Lalu ketong ambil langkah berani, ketong gabung satu kali jadi dua orang jadi satu, bupatinya raja, wakilnya ustaz. Naisa Aru ke saya. Bapak tanya sekali, Naisa Aru ke saya. Betul tuh? Bapak-bapak dan ibu-ibu, ekonomi yang bangkrut tidak bisa diselesaikan dengan hukum adat. Ekonomi yang bangkrut tidak bisa diselesaikan dengan firman dan hadis. Ekonomi is ekonomi. Siapa pintar agama kayak Gus Dur, jadi presiden sampai sekarang bintang Kejora naik di Papua sana. Orang Jawa bilang Gus Dur itu setengah dewa. Gus Dur sudah meninggal tapi sampai sekarang orang ziarah ke kuburannya. Dia dianggap wali, ahli agama, tapi soal ekonomi bukan. B.J. Habibie, karyanya itu sampai sekarang diakui dunia. Orang dengan IQ tertinggi nomor 6 di dunia jadi presiden Timur terlepas. Gus Dur ahli agama, B.J. Habibie ahli teknologi, tapi yang urus orang makan kenyang dan tidur sono itu bukan pakai teknologi, tidak pakai ayatul kursi bos. Sayur terlaku hanya bisa diselesaikan dengan rumus-rumus ekonomi. Tukang ojek terdapat uang, itu peristiwa ekonomi, maka itu harus diselesaikan dengan rumus ekonomi. Tidak bisa diselesaikan dengan firman hadis, nggak bisa. Lalu firman hadis, lalu ustadz itu ajar ketong berapa? Ajar ketong di mana surga putampa dan neraka putampa, bukan ajar ketong per ikan dan sayur laku. Beta bilang kalau terjadi salah apa. Tapi untuk yang kedua kalinya saya ingatkan, 2015 sudah saya ingatkan, kalian tidak percaya. Sekarang semua jadi saksi toh kebenaran apa yang saya bilang. Dan sekarang saya bilang lagi, berbahaya. Mari kita lihat berbahayanya di mana. Mari kita lihat ranking pertumbuhan ekonomi. Di mana posisi SPT? Ini Pak, pertumbuhan ekonomi di seluruh Maluku, SPT termiskin di seluruh Maluku. Ini Pak, kembali dulu ke grafiknya yang satu. Bapak Ibu bisa lihat, ini ular mata buta ini Pak. 10 tahun saya pimpin kasih serahkan Pepa Mukti itu dengan pertumbuhan ekonomi 5,81% ini Pak. 1 tahun dia pimpin tahun 2016 turun jadi 5,03%. Tahun kedua turun menjadi 3,34%. Tahun ketiga turun menjadi 0,38%. 0,38%. Ingat-ingat baik-baik, di tahun 2018 itu uang paling susah. Ini Pak, tahun 2019 naik menjadi 1%. Dan di tahun 2020 nanti baru dilihat di tahun 2021. Tapi harus pasti kurang dari 1%. Kenapa? Karena ada corona. Artinya bahwa faham pimpin keton dalam situasi normal saya keton susah. Apalagi situasi corona. Ini karena uang berputar karena ada pilkada.
makanya uang pilkada bergerak, para kandidat mengucurkan uang, makanya ekonomi sedikit bergairah. Tapi kalau tidak ada pilkada, matilah kita semua. Pertanyaannya begini Pak, balik yang tadi ya, saya tadi dapat bisik begini dari ibu. Ada saya punya ponaan satu, dia bilang dalam pertemuan dengan Pak Bupati beberapa saat yang lalu dengan tenaga-tenaga kontrak dari kesehatan dan pendidikan, perpanjangan SK kontraknya itu dipending sampai dengan terpilih adil lagi berupa bukti tanda tangan. Hari ini saya mau bilang, yang tanda tangan itu bupati bukan mukti. Kebetulan rakyat pilih mukti saja. Jadi Bupati Seram bagian timur Abdul Mukti Keliobas. Jadi kalau besok Mukti tidak jadi bupati, bupati yang berikut adalah Bupati Kabupaten Seram bagian timur Hajar Rohani Fanat. Dia berhak menandatangani. Ya, itu sekaligus menjawab. Ini bukan barang turunan, pikirannya masih feodal juga itu. Pikir kata itu barang turunan. Yang cap itu cap bupati. Karena Abdullah Fanat jadi bupati, maka dia menggunakan cap itu dan dia pun tanda tangan. Setelah Mukti yang terpilih, Mukti yang pegang cap itu dan dia tanda tangan. Besok Mukti tidak terpilih lagi, yang terpilih itu Nina Rama, maka Rohani Fanat yang pakai cap itu dan dia tanda tangan. Ya, mudah-mudahan dengan penjelasan itu kalian bisa tenang-tenang aja. Ya, sederhana saja. Besok kalau Nina Rama terpilih, kalian bikin surat secara kolektif kepada yang terhormat Ibu Bupati Kabupaten Seram bagian timur. Kami para tenaga kontrak, baik para guru dan juga tenaga para medis, telah diputus kontraknya dan mohon kiranya dipertimbangkan untuk dilanjutkan lagi. Cukup saja itu, langsung dibikin baru oleh bupati yang baru. Baik Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, mari kita lihat ini Pak. Dengan ekonomi yang turun seperti itu, siapakah di antara tiga pasangan ini yang bisa menaikkan pertumbuhannya? Ya, masih ingat Pak? Tadi saya bilang mufakat menerima pemerintahan dari Abdullah Fanat melalui transisi pejabat Bupati Hendrik Farfar dengan pertumbuhan ekonomi 5,81%. 5,81%. Bukan yang dia kasih naik jadi 6,5, 7, tapi dia kasih turun.